Bismillahirrahmanirrahim. Para penumpang semuanya, apa kabar siang ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Ingin jadi doa ya, insyaallah. Saudaraku semuanya, dalam kehidupan ini, yang salah satu yang dicari manusia adalah rasa puas. Betul? Rasa puas, artinya dia ingin dapat kepuasan dalam hidupnya. Ya. Nah, ketika manusia mencari kepuasan dan tidak dapat kepuasan tersebut, biasanya suka ada penyimpangan, ya, penyimpangan perilaku atau membuat sesuatu yang tidak diinginkan. Mohon maaf, misalnya mahasiswa berdemo kepada pemerintah supaya aspirasinya dapat didengar. Nah, ketika mahasiswa itu tidak mendapat respon dari pemerintah misalnya, maka dia kecewa, tidak puas, maka biasanya berbuat anarkis. Nah, itu contoh. Artinya dalam hidup ini mencari kepuasan itu biasanya kalau tidak tercapai akan terjadi penyimpangan. Nah, bagaimana supaya kita mendapat kepuasan dalam hidup ini? Mangga? Belakang nggak? Kelebat. Belakang balik teh. Silakan. Boleh, Bang. Silakan didahulukan Bapak, Mangga putranya Pak, silakan. Saling mengutamakan orang lain ya, insya Allah. Dalam bis kota ini, yang tua lebih didahulukan, kaum wanita dahulukan, nah itu ya. Insya Allah, jadi kebaikan kita semuanya. Sekali lagi, kita lanjutkan tentang mencari kepuasan. Nah, tentang mencari kepuasan ini, ada 3 hal yang manusia itu seolah mendapatkan kepuasan, harapannya padahal tidak. Itu akan kesalahpahaman dalam mencari kepuasan. Yang pertama, ketika dia ingin cari kepuasan tapi tidak, ada ketika dia mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya. Mohon maaf, biasanya ketika kita ingin puas, biasanya dia mengikuti hawa nafsunya, ya. Misalnya dengan cara bermaksiat, dengan cara berbuat yang menyimpang, dia ingin dapat kepuasan. Padahal mengikuti hawa nafsu, kata Imam Ghazali, seperti meminum air laut. Semakin haus, semakin diminum, semakin haus, semakin diminum, semakin haus, bahkan air itu membunuhnya. Nah, artinya mengikuti hawa nafsu itu tidak mendatangkan kepuasan. Yang kedua, orang mencari kepuasan yang disangkanya dapat adalah ketika dia terlalu berharap pada orang lain. Misalnya suami terlalu berharap pada istri terlalu berharap pada suami, inginnya begini dan begitu, ternyata kok tidak sesuai yang diinginkan. Nah, karena dia berharap terlalu banyak pada orang lain, atau seseorang berharap pada orang yang diharapkannya, tapi tidak didapatkan. Nah, karena memang berharap pada orang lain itu tidak bisa mendapatkan kepuasan. Atau yang terakhir, ketika orang terlalu berharap pada keadaan, ya, kita menginginkan keadaan ini cerah terus misalnya, tidak hujan, tetapi ternyata hujan. Nah, artinya terlalu berharap pada keadaan itu pun tidak bisa mendatangkan kepuasan. Mangga. Nah, maka di sini saya ingin beritahukan bagaimana supaya kita ini dapat kepuasan yang hakiki ya. Yang pertama adalah kita dapat kepuasan ketika kita bersungguh-sungguh. Nah, sekali lagi, kita dapat kepuasan dalam hidup ini ketika kita bersungguh-sungguh. Berusaha bersungguh-sungguh, yang penting kita berusaha. Nah, hasilnya serahkan pada Allah. Ya. Misalnya ada yang belajar, ingin ulangannya bagus, nilai ulangannya bagus, yang kuliah. Maka yang penting belajar sungguh-sungguh. Ketika kita belajar itu kita dapat puasan, enak, nikmat. Ya. Jadi sekali lagi, orang dapat kepuasan ketika dia bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Ya. Dalam berumah tangga yang penting bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh memerankan sebagai perannya. Suami sebagai suami, istri sebagai suami, sebagai istri. Bersungguh-sungguhlah dalam berperan sesuai dengan profesinya atau keadaannya. Insya Allah dia dapat kepuasan. Gitu ya. Dalam Al-Quran sebutkan waladina jahadu fina lana diannahum subulana. Dan siapa bersungguh-sungguh di jalanku, aku akan memberikan jalan keluarnya, ya, jalan-jalannya. Artinya, saudaraku semuanya, kalau kita bersungguh-sungguh, pasti akan ada jalan solusi keluarnya. Dan itulah kita dapat kepuasan. Jadi ketika kita mencurahkan pikiran, mencurahkan tenaga, itulah yang mendapatkan kepuasan. Gitu ya, insya Allah boleh dicoba. Jadi yang penting sungguh-sungguh, itulah kita dapat kepuasan. Yang kedua, kita dapat kepuasan ketika apa? Ketika kita bertawakal. Jadi kepuasan itu kondisi hati.
kondisi hati yang merasa puas, ya, kondisi hati. Maka dengan sungguh-sungguh yang pertama hati kita akan puas, yang kedua tawakal. Artinya ketika kita sudah sungguh-sungguh, serahkan semuanya pada Allah, ya. Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, perasaan tawakal inilah yang akan membuat kita puas hati kita, ya. Jadi boleh dicoba ketika kita sudah bersungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, berikhtiar, serahkan pada Allah. Kita akan dapat kepuasan, nikmat kepuasan. Nah, karena kepuasan itu dari Allah, perasaan puas itu dari Allah. Maka bertawakal, ya. Ya. Nah itu, jadi sekali lagi kepuasan dapat didapatkan ketika kita menyerahkan semuanya pada Allah. Idza azamta fatakal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, kalau kita sudah berazam, bersungguh-sungguh, bertekad melaksanakan sesuatu, lalu bertawakal kepada Allah, dan Allah mencintai orang-orang bertawakal. Siap? Jadi perasaan tawakal inilah yang akan mendapatkan kepuasan. Yang ketiga, kita dapat kepuasan ketika apa? Ketika kita ridho. Ridho dengan hasil tentunya. Nah, jadi tiga kondisi kepuasan. Kepuasan ketika kita bersungguh-sungguh, ya, mau mencapai sesuatu, menginginkan sesuatu. Yang kedua, ketika menyerahkan. Nah, ketika hasilnya sudah ada, kita ridho. Ketika hasilnya itu baik, kita bersyukur, sehingga hati kita puas. Ketika keadaan itu tidak sesuai yang kita harapkan, kita bersabar, kita pun dapat kepuasan. Jadi ridho itu dua hal, disyukuri dan kita sabar. Artinya sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, sesuatu itu, maka kita bersyukur. Nah, itu baik baginya, dan itulah kepuasan. Ketika sesuatu itu tidak sesuai yang kita harapkan, maka kita bersabar, dan itu kita dapat kepuasan, ya. Jadi sekali lagi saudara semuanya, kepuasan itu tidak didapatkan dengan mengikuti hawa nafsu. Kepuasan itu tidak didapatkan dengan terlalu berharap banyak pada makhluk. Kepuasan itu tidak didapatkan ketika terlalu berharap pada keadaan, ya. Tapi kepuasan itu sekali lagi kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita bertawakal, dan ketika kita ridho dengan keputusan Allah, gitu. Semoga kita dapat kepuasan, dan dunia ini bukan untuk mencari kepuasan. Dunia ini bukan untuk mencari kepuasan, tetapi bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh beramal, bersungguh-sungguh dalam berbuat yang terbaik untuk diri kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara kita. Insya Allah kita dapat kepuasan ketika kita bersungguh-sungguh, tawakal dan ridho. Mungkin demikian, terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Ke situ beli kue, sakit wae. Satu lagi, sendirian tidak punya kekasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok hari ini atau nanti, mungkin tak kembali. Ku tak pernah merasa jemu jika kau selalu di sampingku. Begitu nyanyian rinduku, terserah apakah tak